Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini sulit untuk orang mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Karena dalam keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan, umumnya orang akan bersungut-sungut, akan berkeluh kesah. Dan orang melupakan semua kebajikan yang Tuhan sudah berikan. Saudaraku, hari ini kalau saudara buka hati dan pikiran saudara sungguh-sungguh, dan saudara perhatikan sungguh-sungguh, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, the true thanksgiving. Ucapan syukur yang sejati, yang sesungguhnya. Nah saudaraku, saya sendiri belajar tentang kebenaran ini. Bagaimana Tuhan proses dan Tuhan bentuk saya untuk betul-betul memahami the true thanksgiving. Saudaraku, ada seorang pekerja rel kereta api di Polandia. Namanya Jan Grybauski. Jan Grybauski itu pekerja rendahan, memungut sampah-sampah dan memperbaiki rel kereta api di Polandia yang kurang baik. Satu kali, tanpa disengaja, ketika dia sedang membersihkan dan memperbaiki rel kereta api, ada kereta yang lewat dan menabrak sebagian daripada punggungnya. Dia terlempar, dia berhasil selamat, tetapi hampir nyawanya terhilang. Selama 17 tahun dia terbaring dalam keadaan koma. 19 tahun dia terbaring dalam keadaan koma. Ini salah satu orang yang paling lama hidup dalam keadaan koma. Dari tahun 1988 sampai tahun 2007. Baru kemudian dia siuman dari komanya setelah 19 tahun dalam keadaan koma, terbaring di rumah sakit. Saudaraku, Jan Grybauski berkata begini, pada waktu dia bangun, dia melihat Polandia berubah total. Dulu tahun 88, tahun 80-an, ketika dia bekerja sebagai pemungut, memperbaiki rel-rel kereta api, dia melihat supermarket di Polandia. Pada waktu itu Polandia masih berada di wilayah komunis. Polandia itu kosong total. Hanya ada beberapa jenis makanan yang bisa dibeli. Dan orang yang mengantri untuk membeli makanan itu panjangnya bukan main. Demikian juga dengan pom bensin. Saudaraku, sekarang begitu dia bangun, dia berjalan di jalan-jalan di Polandia. Dia melihat sesuatu yang berubah total dalam waktu 19 tahun. Semua orang mulai memakai handphone di Polandia. Supermarket penuh dengan bahan makanan. Dan orang tidak perlu mengantri karena bermunculan begitu banyak supermarket. Polandia adalah salah satu daripada negara European Union. Saudaraku, semua orang bisa menikmati apa saja di Polandia. Jan Grybauski berkata begini, Polandia seperti negara yang berubah total. Namun ada satu perkara yang dia katakan begini, yang dia heran sampai pada akhir matinya. Dia bilang dia gak bisa mengerti. Dulu tahun 80-an, semua orang di kampung-kampung, di Polandia, di seluruh negara itu, semua orang bisa tersenyum. Mereka menyapa satu sama lain ketika bertemu di jalan-jalan. Sekarang ketika semuanya baik, segalanya berkelimpahan, wajah orang-orang Polandia itu muram dan tidak ada sukacita. Ada persungutan di dalam wajahnya, dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pemandangan yang biasa, orang-orang bermabuk-mabukan di jalan raya. Dan kemudian saling baku hantam, saling pukul. Orang di tengah hari bolong bisa tersinggung satu sama lain. Dan saling pukul, saling berantem. Sesuatu yang tidak pernah ada dulu tahun 88. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ucapan syukur itu bukan berapa banyak yang saudara miliki. Berapa nikmat yang saudara nikmati. Ucapan syukur itu adalah sikap hati saudara dan saya.
Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya melihat beberapa artikel tentang gugatan-gugatan yang betul-betul terjadi di Amerika. Nah, saudara mungkin akan terheran-heran. Ini beberapa yang saya catat ya. Gugatan, orang menggugat satu sama lain. Ini terjadi begini. Ada satu restoran, ada satu food chain, fast food chain restoran. Jadi seperti namanya Arby's, saudara tahu. Di Indonesia mungkin nggak ada. Seperti McDonald, Kentucky begitu ya. Arby's digugat oleh seseorang dengan alasan begini, karena dia merasa bahwa Arby's membuat dia menjadi overweight, menjadi kegendutan. Dia begitu suka dengan makanan di Arby's sehingga dia menjadi ketagihan dan itu membuat dia menjadi overweight. Sekarang Arby's digugat oleh dia gara-gara hal ini. Ada yang lain, saudaraku. Ada seorang bapak menggugat satu bank di Louisiana, namanya M-South Bank. Digugat karena dianggap bank itu memberikan pinjaman, memberikan kredit kepada dirinya yang sebetulnya dia tidak layak untuk diberikan kredit. Dan akibatnya dia terlibat dengan hutang yang begitu banyak dan dia jatuh nggak bisa bayar hutangnya. Dia gugat sekarang banknya. Kenapa bank itu memberikan kredit kepada saya? Saudaraku, saya mulai berpikir ini dunia udah mulai menjadi edan. Orang menggugat orang lain bukan karena menyalahkan dirinya sendiri, tapi karena dia lemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan ada satu lagi, saudaraku, dan ini juga membuat saya terbingung-bingung. Ada satu wilayah kota kecil di Wisconsin. Ada dua anak muda, dua gadis umur 15 tahun. Menjelang Natal dia ingin membuat satu ucapan bahagia. Dia membuat cake, namanya cupcake. Dia bikin cupcake dan cupcake ini dibungkus dengan bungkusan yang rapih. Lalu setelah selesai sekitar jam 8.30, jam 9 malam, cupcake ini dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga. Diketuk satu rumah demi satu rumah, dibagi satu rumah 2 cupcake dengan kartu Natal berhiasan yang warna-warni. Ada satu rumah diketuk berkali-kali, nggak bangun-bangun. Kemudian cupcake-nya itu ditaruh di depan pintu rumahnya. Keesokan harinya pemilik rumahnya adalah seorang nenek-nenek. Dia begitu kecewanya, dia gugat 2 wanita ini, 2 remaja ini. Karena dengan alasan bahwa 2 remaja ini mengganggu tidurnya dan membuat dia ketakutan sepanjang malam. Dia tinggal sendirian. Dan akibatnya dia trauma. Dia katakan sekalipun dia bikin cupcake, saya mau memberikan dia pelajaran supaya dia jerak untuk melakukan hal seperti ini lagi. Sekarang ibu ini, nenek ini menggugat 2 remaja ini dan menang, saudaraku. Pengadilan memenangkan dia. Didenda 2 remaja ini $900. Saudaraku, dunia mulai terbalik. Gak ada lagi pengucapan syukur. Sekarang unek-unek, kemarahan, kekecewaan, semua dilemparkan kepada orang lain. Saudaraku, kalau saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan belajar arti daripada the true thanksgiving. Bagaimana Tuhan menuntun saya untuk memperhatikan kebenaran ini. Saya ingin tinggalkan 2 premises, 2 dasar yang saudara ingat betul untuk membuktikan, untuk mengajar dirimu sendiri. Apakah saya orang-orang yang sudah memahami dan mempersembahkan yang namanya true thanksgiving. Dasar yang pertama, perhatikan sungguh-sungguh. Thanksgiving atau pengucapan syukur itu bukan sekedar ucapan di bibir. Itu bukan acara-acara, sekedar formalitas di luar. Tapi thanksgiving, the true thanksgiving adalah satu sikap hati, satu gaya hidup yang ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, bukan cuma sekedar pesta pora, ada acara ucapan syukur, ada satu hal yang kita lakukan sebagai bukti kita mengucap syukur. Tetapi itu satu gaya hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, hatimu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, di bangsa ini, belum lama yang lalu, saya nggak usah sebut namanya.
ada seorang pejabat negara baru dipromosikan, mendapatkan posisi lebih tinggi. Dan istrinya begitu bangga suaminya dipromosikan. Lalu istrinya mempunyai satu ide, karena ini keluarga Kristen, saudaraku. Dia mau buat ucapan syukur karena suaminya dipromosikan. Lalu diundang semua pejabat-pejabat negara yang kenal dengan suaminya. Diundang orang-orang dari gereja yang satu gereja dengan istrinya. Diundang tetangga-tetangga. Dan mereka bawa anak-anak mereka. Sudah tahu? Kemudian karena si ibu pemilik rumah ini berpikir, nanti akan ada anak-anak yang datang. Maka anak-anak itu akan menjadi merepotkan. Lebih baik disewa satu badut, saudaraku. Dipanggil satu orang badut untuk menghibur anak-anak. Sementara para keluarga, para pejabat negara, para handai tolan ini melakukan ucapan syukur pada waktu itu. Disewa makanan yang begitu mewah dari hotel. Disajikan makanan-makanan begitu indah. Saudaraku, pada hari H-nya, ketika tamu mulai berdatangan, si ibu rumah tangga mulai begitu sibuk. Sambil sesekali melihat bajunya, mendandani dirinya sendiri. Apakah dia tampil cukup menarik, cukup cantik. Namanya juga di antara sosialita. Semua harus bagus terlihat. Suaminya baru saja dipromosikan mendapatkan jabatan tinggi di dalam pemerintahan. Saudaraku, beberapa kali dia periksa makanan, dia mondar-mandir, dia lewat depan kaca. Tiba-tiba dia sadar, kalung mutiara yang sangat indah gak ada di lehernya. Wajahnya begitu muram, tingkah lakunya berubah total. Dia cari kemana-mana gak ditemukan. Dipanggil semua pelayan-pelayannya, pembantu-pembantu rumah tangganya, supirnya, tukang kebunnya. Cari semua, geledah seluruh rumah ini dengan taman-tamannya. Di mana kalung mutiara yang begitu mahal, begitu indah. Gak ada yang ketemu, saudaraku. Kalau saudara bayangkan, saudara adalah tamu, diundang ke pesta orang kaya. Sekarang seluruh rumah itu sibuk mencari barang yang hilang. Saudara akan merasa sungkan. Karena gak ada, pesta gak berjalan. Acara gak berjalan. Semua orang sibuk mencari kalung mutiara yang hilang. Si badut yang sedang berlenggak-lenggok menghibur anak-anak. Ditelanjangi, diperiksa. Total diperiksa, kantongnya diperiksa, rambutnya diperiksa, semuanya diperiksa. Nyaris ditelanjangi. Untuk dipastikan dia tidak mencuri kalung mutiara yang indah itu. Ya badut mau ngomong apa? Namanya juga dia orang suruhan. Diperiksa, silakan diperiksa. Gak ditemukan, saudaraku. Tamu-tamu mulai gelisah dan mulai tidak nyaman. Satu persatu mulai pulang. Acara baru setengah berjalan. Satu persatu pulang. Sampai hampir seluruhnya pulang. Si ibu kecewa karena pesta gagal. Dia selonjoran di sofa sambil meneteskan air mata. Pesta gagal, malu dia luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, dia ingat Tuhan, kenapa Tuhan biarkan begini. Waktu dia mengelus-ngelus dirinya sendiri, dia rasakan sesuatu di kantongnya. Oh, ternyata mutiara itu ada di kantongnya sejak dari semula. Waktu dia membereskan, mengatur catering yang sedang datang. Karena dia takut catering itu mutiaranya yang begitu panjang itu merambat-rambat makanan dicopot, dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Dan dia lupa bahwa dia sendiri yang melakukan itu. Sekarang semua tamu sudah pulang. Si badut ditelanjangi, dimaki-maki. Tapi akhirnya dibayar. Dan ketika pulang, si badut pulang dengan membawa begitu banyak makanan. Dia pulang ke rumahnya dengan menggandeng anaknya. Saudaraku, si badut tetap bersyukur. Dia dipanggil untuk bermain-main dengan anak-anak sepanjang 2-3 jam itu. Tapi baru 1 jam lebih dia disuruh pulang dengan bayaran full. Sekarang dengan makanan berlimpah. Si ibu orang kaya yang suaminya baru dipromosikan. Sekarang tersungkur, malu, gak bisa berkata apa-apa. Saudaraku, pengucapan syukur itu bukan event. Itu bukan acara. Itu bukan hal-hal formalitas di luar.
Tetapi sikap hati saudara dan saya, the true thanksgiving, itu mengalir dari dalam hati manusia. Saudaraku, saya katakan seperti ini. Saya berjuang betul-betul untuk mengajarkan kepada diri saya sendiri. Semalam istri saya tahu persis, saya hanya tidur mungkin kurang dari 1 jam. Ada begitu banyak masalah yang menekan saya. Saya nggak bisa tidur dan saya terus terbangun, saya berdoa lagi, saya terus terbangun. Dan saya ajar jiwa saya untuk mengucap syukur sekalipun begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan. Saudaraku, itu premises yang pertama. Premises atau dasar yang kedua yang saya ingin tekankan. Pengucapan syukur itu bukan pada akhir daripada satu kejadian. Pengucapan syukur itu berawal bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Dan terus berjalan sampai setelah kejadian itu selesai. Saya ingin bertanya kepada saudara. Seandainya manusia yang saudara kenal, kapan mereka mengadakan pengucapan syukur? Ketika mau masuk sekolah atau ketika di wisuda? Kita mengucap syukur umumnya ketika di wisuda. Oh, berhasil anak saya di wisuda. Bukan pada waktu mau masuk sekolah. Kapan saudara mau mengucap syukur? Ketika mau cari pekerjaan atau sudah mendapat pekerjaan atau bahkan mendapatkan promosi. Umumnya manusia 99,9% manusia mengucap syukur kalau udah dapat pekerjaan atau kalau sudah dapat promosi. Kapan saudara mengucap syukur? Lagi cari jodoh atau dalam pesta pernikahan, akhirnya si jomblo mendapatkan jodoh. Ada yang mau sama dia dan dia menikah. Dilakukan satu pengucapan syukur yang luar biasa. Saudaraku, pola pikir seperti ini meracuni gaya hidup manusia. Waktu saya renungkan kebenaran ini, saya menyadarkan diri saya sendiri. Selama ini, pola pandang saya tentang true thanksgiving itu keliru total. True thanksgiving itu dimulai bahkan sebelum ada apa-apa. Sampai semuanya selesai. Satu perjalanan hidup yang betul-betul diwarnai oleh satu sikap yang terus-menerus mengucap syukur. Saudaraku, saya berdoa supaya saudara betul-betul pegang dua dasar ini, dua premises ini. Dan aplikasikan ke dalam diri hidup saudara masing-masing. Supaya kita mampu mempersembahkan yang namanya true thanksgiving. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk belajar bagaimana kita mengaplikasikan dua dasar ini di dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saudara catat betul, renungkan, bahkan kalau bisa hafalkan betul-betul. Ya, Mazmur 16 ayat 6 sampai 8. Perhatikan perlahan-lahan Mazmur 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Mazmur 16 ayat yang ke-6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, perhatikan apa yang Daud pemazmur ini ajarkan kepada gerejanya. Perhatikan ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Kenapa Daud bisa berkata begini? Kuncinya ada di ayat yang ke-6. Perhatikan sungguh-sungguh. Bila perlu saudara hafal ayat ini. Ya. Ayat yang ke-6 berkata begini. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudaraku, kalau saudara baca seperti ini, mungkin saudara juga akan bingung. Saya juga bingung. Sampai saya coba lihat dari terjemahan lain yang diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, yaitu King James. Coba lihat apa yang King James katakan di ayat yang ke-6. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, my
I have good heritage. Perhatikan sekali lagi. The lines are fallen unto me in pleasant places. Bahasa Indonesia mengatakan tali pengukur jatuh padaku di tempat-tempat permai. Apa artinya? The lines are fallen unto me in pleasant places. Saudaraku, manusia mengenal yang namanya garis-garis hidup. Kalau para peramal dia melihat garis tangan dan meramalkan takdir manusia. Ada sesuatu bagian yang tidak terlihat oleh manusia. Dan bagian itu adalah milik Tuhan sendiri. Bagian itu menentukan, karena itu kedaulatan Tuhan di dalam jalan-jalan hidup saudara dan saya. Siapa manusia yang jalan-jalan hidupnya, garis-garis hidupnya, itu selalu menyenangkan. Daud berkata begini, the lines are fallen unto me in pleasant places. Garis-garis hidupku jatuh kepadaku di tempat-tempat yang menyenangkan. Mana mungkin ada manusia yang berani berkata, the lines are fallen unto me in pleasant places. All the lines are fallen unto me in pleasant places. Semua garis-garis hidupku jatuh, diukurkan, ditentukan oleh Tuhan di tempat-tempat yang menyenangkan. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, tali pengukur dijatuhkan bagiku di tempat-tempat permai. Yang sebetulnya lebih tepat dikatakan, garis-garis hidupku ditentukan, dijatuhkan kepadaku di tempat-tempat yang menyenangkan. Kemudian Daud bergumam, berkata, yeah, I have goodly heritage. Betul, ya, aku memiliki milik pusaka yang baik. Coba saudara bayangkan, ini keluar dari mulut seorang yang bernama Daud. Bukan orang yang luar biasa. Ketika dia masih anak-anak, dalam rumah tangga papahnya sendiri, di dalam rumah Isai, Daud adalah satu dari 8 orang bersaudara. Satu yang paling muda, yang tidak dianggap oleh Isai, ayahnya sendiri. Kalau toh Daud dilibatkan, Daud hanya dilibatkan sebagai pelengkap penderita. Untuk antar makanan, untuk lakukan ini, untuk jaga kambing domba. Ketika ada pesta pora, Daud tidak dilibatkan. Ketika ada pengurapan yang akan jatuh atas keluarga Isai, Daud tidak dipanggil. Bahkan tidak diundang ke dalam pesta, di dalam rumah ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak dalam keadaan seperti itu, Daud bisa berkata gini, the lines are fallen unto me in pleasant places. Garis-garis hidupku ditentukan di tempat-tempat yang menyenangkan. Daud bertumbuh, kemudian namanya mulai terkenal. Dia mulai menjadi hamba bagi Raja Saul. Dia memainkan kecapi, memetik tali-tali kecapi, menghibur Raja Saul. Tetapi raja yang gila ini satu kali sedang dihibur, kerasukan setan, dia ambil tombaknya, dilemparkan kepada Daud. Daud lari terbirit-birit menyelamatkan nyawanya. Siapa saudara dan saya di tempat ini yang punya bos setengah gila seperti ini? Berkali-kali ingin mencabut nyawamu dan kau tetap kembali lagi bekerja dengan bos yang seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, Daud mengangkat tangannya dan dia berkata, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Garis-garis hidupku itu menyenangkan. Jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh ya, aku punya milik pusaka yang luar biasa. Dia tumbuh menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dia berperang menggantikan Saul. Dia melawan semua musuh-musuh Saul. Wanita-wanita di Yerusalem mengeluh-elukan Daud. Karena Daud berhasil mengalahkan berlaksa-laksa. Bahkan kepada Saul hanya beribu-ribu diperhitungkan seperti itu. Tetapi Saul adalah orang yang kerasukan setan. Jahatnya luar biasa. Nafsunya untuk gila hormat itu luar biasa. Berkali-kali Saul menjilat ludahnya sendiri.
dia berusaha membunuh Daud dengan sepasukan tentara yang begitu lengkap. Dan berkali-kali Daud lewat daripada semua malapetaka itu. Setiap kali dia lewat, dia berkata kepada Tuhannya, "The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage." Garis-garis hidupku ditentukan di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku punya milik pusaka yang sungguh luar biasa. Saudaraku, Daud terus bertumbuh. Sekarang waktunya Daud menjadi raja. Ketika dia baru saja menduduki posisi raja, ada orang dari suku Benyamin yang satu suku dengan Raja Saul. Dirasuk roh gila. Daud berjalan di satu pinggir sungai. Orang itu bernama Simei berjalan di pinggir sungai yang lain. Dia ngambil batu dilempar kepada raja. Dikata-katai raja. Sepanjang jalan Daud dicaci maki, dilecehkan, dikata-katai. Orang pahlawan-pahlawan yang ada di samping Daud gak tahan hatinya. Dia berkata gini, "Ya rajaku, izinkan aku menancapkan tombak ini sekali saja kepada Simei ini. Anjing yang kurang ajar ini." Sampai kata-katanya seperti itu, saudaraku, di dalam Alkitab. Begitu kasarnya, supaya dia mati hari ini di hadapan Tuhan. Daud bahkan menghardik pahlawan-pahlawannya. Jangan usik dia, itu bukan urusanmu. Kalau Tuhan suruh dia untuk mengata-ngatai Daud, apa urusanmu? Daud kembali berkata kepada Tuhannya, "The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage." Garis-garis hidupku ditentukan jatuh pada tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku punya milik pusaka yang luar biasa. Daud tumbuh, keluarganya hancur berantakan. Anaknya Absalom ingin mencabut nyawanya. Absalom ingin bahkan menduduki posisi raja. Daud terpaksa harus menyingkir dari istananya sendiri. Sampai Absalom dibunuh mati oleh tentara Daud. Dalam keadaan hancur hatinya, anaknya ingin mencelakakan papahnya sendiri. Daud mengangkat tangan dan berkata, "The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage." Garis-garis hidupku jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Aku punya milik pusaka yang luar biasa. Pada akhir sebelum dia mati, anak-anaknya bertengkar satu sama lain, berebut kekuasaan. Adonia mendeklarasikan dirinya sebagai raja Israel. Dan pada waktu itu, ibu Salomo, Batsheba, datang bertersungkur kepada Daud, mohon untuk ditegakkan siapa yang Daud angkat menjadi raja. Saudaraku, dalam keadaan tua renta, tidak punya tenaga, anaknya bertengkar satu sama lain, berebut tahta Daud. Bagaimana perasaan manusia dalam keadaan seperti ini? Daud mengangkat tangan dan berkata, "The lines are fallen unto me in pleasant places." Garis-garis yang ditentukan Tuhan jatuh kepadaku di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku punya milik pusaka yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itu hanya sekelumit, sebagian dari kisah hidup Daud. Dari masa remajanya sampai pada waktu matinya. Warna yang mewarnai garis-garis hidup Daud yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Itu bukan pleasant places, itu bukan tempat-tempat yang permai, itu bukan tempat-tempat yang menyenangkan. Bagaimana mungkin seorang Raja Daud bisa berkata, "The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage." Garis-garis yang jatuh kepada hidupku, yang ditentukan Tuhan terjadi dalam hidupku, jatuh pada tempat-tempat yang menyenangkan. Aku punya milik pusaka yang luar biasa. Saudaraku, dari kisah ini saya belajar dan saya rindu saudara juga belajar. True thanksgiving itu hanya bisa diterima, bisa dimiliki oleh seseorang ketika saudara berani berkata dan mampu terus-menerus berkata kepada dirimu sendiri, "The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage." Garis-garis yang
terjadi dalam hidupku, garis-garis riwayat hidupku, takdir yang Tuhan tentukan dalam hidupku, jatuh pada tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku punya milik pusaka yang luar biasa. Hidup Daud tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan dengan kata pleasant places. Tetapi sekalipun demikian, Daud berkata begini, the lines are fallen unto me in pleasant places. Saudaraku, waktu saya renungkan ini, sepanjang malam, saya katakan sungguh-sungguh, Tuhan tahu apa yang saya sampaikan. Sepanjang malam saya bergumul untuk menekan jiwa saya sendiri. Dan menyatakan kepada jiwa saya sendiri, Stephen, the lines are fallen unto you in pleasant places. You have goodly heritage. Saya harus ajar jiwa saya sendiri. Ada waktu-waktunya sulit untuk bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita merasa the lines are not good. Garis hidup saya tidak jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Saya melihat perkara, saya melihat masalah, saya melihat pergumulan, saya melihat ketidakadilan, saya melihat berbagai-bagai gejolak yang terjadi. Lebih mudah untuk bersungut-sungut. Lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa-siapa dan sebagainya. Daud tidak lakukan semua itu. Dia berkata kepada dirinya, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Itu sebabnya Daud bisa berkata begini di ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Daud melakukan ini. Itu yang saya lakukan sepanjang malam untuk mengajar jiwa saya sendiri. Saya biarkan hati nurani saya berkata-kata mengkhotbahi jiwa saya sendiri. Dengar Stephen, garis-garis hidupmu itu jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Engkau punya hak waris, heritage. Engkau punya milik pusaka yang luar biasa. Saudaraku, kalau saudara belum mampu berkata ini kepada dirimu sendiri, mustahil saudara bisa mempersembahkan the true thanksgiving. Belajar hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan hari ini. Berkata kepada dirimu sendiri, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Garis-garis yang Tuhan tentukan jatuh di dalam hidupku, itu jatuh pada tempat-tempat yang menyenangkan. Sekalipun saya sakit, sekalipun saya memiliki pergumulan, sekalipun saya dikucilkan, saya dibohongi, saya dilakukan begini dan sebagainya. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Saudaraku, saudara mendengar nama Betsy ten Boom, seorang Yahudi dari Belanda. Satu ketika di dalam bukunya, dia menulis pengalaman dia di Ravensbrück, di satu kamp konsentrasi Jerman, dan dia bersama saudaranya perempuan, Betsy ten Boom, dibuang ke Ravensbrück. Di Ravensbrück, Corey dan Betsy dibuang di satu barak yang paling belakang, paling dekat dengan persis bersebelahan dengan WC umum daripada Ravensbrück. Saudaraku, kalau saudara pernah melihat WC umum itu, WC-nya itu bukan seperti WC di sini atau di hotel-hotel. Itu betul-betul jorok dan itu dibiarkan kotoran manusia, kencing manusia itu seadanya seperti itu. Dan pada siang hari baunya begitu menyengat, saudaraku. Dan dia ditempatkan, dua wanita ini bersama dengan teman-teman yang lain ditempatkan di situ. Saudaraku, dia berkata begini, semua saya bisa tahan. Saya bisa tahan dipukuli, dicaci maki. Saya bisa tahan gak dikasih makan terlalu banyak. Tapi bau dan lalat-lalat yang begitu menyengat, itu sesuatu yang saya gak bisa tahan. Tetapi Betsy berkata kepada Corey, berdoa, mengucap syukur. Ayo mengucap syukur untuk setiap sudut dari ruangan ini. Dia mulai mengucap syukur untuk sudut situ, dia mengucap syukur untuk ranjang dari kayu, dia mengucap syukur untuk makanan serba sedikit, untuk semua tempat-tempat. Dan ketika dia harus mengucap syukur untuk lalat-lalat dan bau yang menyengat, dia gak bisa mengatakan.
Betsy berkata, ayo Kori, paksa dirimu mengucap syukur untuk lalat-lalat, mengucap syukur untuk bau yang menyengat. Berat, akhirnya dia pelan-pelan, dia bisa mengatakan itu. Sampai setelah berbulan-bulan, bau itu udah gak menjadi masalah lagi, karena udah terbiasa, lalat udah biasa. Seperti ya burung-burung berkicauan terbang-terbang. Saudaraku, dia gak tahu pada awalnya. Tapi setelah dia keluar dari Ravensbrück, dia baru sadar kenapa dia bisa hidup. Dia bisa tetap dipelihara. Bahkan dia bisa mengadakan persekutuan di barak itu bersama dengan beberapa rekan-rekannya. Karena barak itu yang paling jarang dikunjungi oleh tentara-tentara Nazi. Kenapa mereka jarang ke sana? Karena bau yang menyengat, karena lalat yang menjijikan. Sebagian besar dari teman-temannya yang lain, yang di barak-barak yang lebih baik, mereka semua mati kelaparan, mati dipukuli, mati diperlakukan dengan paksa. Tetapi semua mereka yang ada di barak yang paling busuk itu, diberkati Tuhan, dijaga karena lalat dan bau yang menyengat. Saudaraku, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Saya khotbah ini untuk saya sendiri juga, saudaraku. Saya ajarkan kepada diri saya sendiri, ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. But you have to say, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Saudara mau melakukan ini mulai hari ini, belajar untuk bisa menghidupi, mempersembahkan true thanksgiving. Dua premises tadi. Thanksgiving yang benar adalah bukan cuma sekedar acara-acara, tapi sikap hati, satu suara yang keluar dari dasar hati. Thanksgiving yang benar itu bukan di ujung daripada satu keberhasilan. Tetapi belum apa-apa, saudara sudah mengucap syukur. Dalam perjalanannya, saudara mengucap syukur. Apapun hasilnya, saudara mengucap syukur. That is the true thanksgiving. Dan saudara hanya bisa melakukan ini kalau saudara mengajar hatimu seperti Daud mengajar hatinya sendiri. Sehingga dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Oh my soul, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Saudara mau melakukan ini? Mari tundukkan kepala. Saya undang semua saudara bangkit berdiri. Worship leader, singers, para pemain musik, boleh tampil ke depan. Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara katakan seperti apa yang saya katakan kepada dirimu sendiri. Oh my soul. Ulangi. Ya jiwaku. Garis-garis yang Tuhan tentukan terjadi dalam hidupku terjadi di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku punya milik pusaka yang luar biasa. Nah, belajar katakan seperti ini terus menerus dalam hidupmu. Katakan kepada dirimu sendiri sehingga kau bisa mengucap syukur dalam segala perkara, memberikan yang namanya true thanksgiving kepada Tuhan Allahmu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan kepada dirimu sendiri. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku, semua mata tertutup. Hari ini engkau sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan kehendaki gerejanya mengucap syukur dalam segala perkara. Persembahkan the true thanksgiving kepada Tuhan Allahmu. Sebab dia layak menerima persembahan true thanksgiving. Pengucapan syukur yang sebenarnya itu keluar dari dasar hati.
yang bisa berkata, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have goodly heritage. Kalau itu keputusanmu, mulai hari ini engkau akan berkata kepada dirimu sendiri, garis-garis hidupku jatuh kepadaku di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, aku memiliki milik pusaka yang luar biasa. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan tanganmu sendiri, dengan imanmu, letakkan di dadamu. Supaya suara itu berkata-kata terus menerus sampai engkau dipanggil pulang Tuhan. Biar the lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Bersuara terus menerus dalam hatimu. Sehingga engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan seperti Raja Daud. Haleluya. Katakan kepada Allahmu. Haleluya. Semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup. Katakan sekali lagi kepada Allahmu, semua baik. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya baik. Karena the lines are fallen unto me in pleasant places. Ucapkan syukur kepada Allahmu dalam segala perkara. Karena semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya baik. Oh, semua baik ya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, hamba berdoa, impartasikan pengurapan yang kau berikan kepada Raja Daud, yang kau juga ajar kepada hambamu ini. Sekarang ajar kepada setiap pribadi yang menumpang tangan di dada masing-masing. Tuhan, supaya dari dasar hati nurani kami ada satu perkataan tiap-tiap malam. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. Semua yang terjadi dalam hidupku, garis-garis hidupku, itu terjadi di tempat-tempat yang menyenangkan. Oh, betapa aku memiliki milik pusaka yang luar biasa. Biar anak cucu kami melihat, menjadi saksi bahwa papahnya, mamahnya, neneknya, kakeknya memiliki hidup yang luar biasa. Karena satu perkara, the lines are fallen unto me in pleasant places. Semua baik. Saya undang pendeta Purba. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat pesan-pesanmu di minggu pertama bulan Mei ini, sungguh luar biasa. Setiap kami mulai hari ini, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman yang enggak kelihatan ujungnya, biarlah keluar dari hati kami bahwa garis-garis hidup kami jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Takdir hidup kami jatuh di tempat-tempat yang menyukakan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami memiliki pusaka yang menyenangkan. Kami memiliki warisan yang luar biasa. Katakan ini. Katakan ini. Dari hatimu paling dalam. Di saat engkau di dalam lembah kekelaman saat ini, katakan.
bahwa garis hidupku, bahwa takdir jalan hidupku jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan, jatuh di tempat-tempat yang menyukakan. Katakan, aku memiliki warisan, aku memiliki pusaka yang baik dari Tuhan. Itu menjadi milikmu. Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami semua Bapak untuk melakukan ini, untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, layakkan kami semua yang melayani, layakkan kami semua yang melakukan sakramen perjamuan kudus, baik di ruangan ini, baik di rumah masing-masing, baik di kemah Bet Shalom. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku yang kekasih, baik yang ditinggal di kemah Bet Shalom, baik yang tinggal di rumah masing-masing, kita sama-sama bangkit berdiri melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa roti yang baru saja kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Apakah saudara percaya anggur yang di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Apakah saudara percaya darah yang tertumpah di Golgota, di atas kayu salib, sanggup menyembuhkan segala penyakit? Amin. Kalau saudara percaya dengan iman, segala penyakit oleh bilur-bilurnya yang tercurah di Golgota sembuh. Yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat rahasia firman-Mu. Oh haleluya. Biarlah kami semua berkata-kata at any time, setiap saat, bangun pagi, menjelang tidur, makan siang, di perjalanan. Biarlah semua kami berkata, sekalipun keadaan dunia saat seperti sekarang ini, biarlah semua kami umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini berkata bahwa garis-garis hidup kami telah ditetapkan jatuh ke tempat-tempat yang menyenangkan. Oh haleluya, yes. Kami punya milik pusaka yang menyenangkan. Kami memiliki warisan yang dari Tuhan, yang jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Sekalipun saat ini di depanmu belum, tapi katakan ini. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Biarlah ini gaya hidup
siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gaya hidup, lifestyle dalam lembah kekelaman tapi keluar dari mulut kami. Seperti juga dalam firman Tuhan di Mazmur hari ini. Bahwa garis hidup kami. Bahwa takdir hidup kami jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Yes, haleluya. Kami memiliki pusaka. Kami memiliki warisan yang dahsyat. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati, berteriak sama-sama katakan amin, haleluya. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Hari ini sebelum kita doa berkat, kita berdoa buat tanggal 14 kemarin, bulan April, ada 4 dari PDP sudah ditahbiskan, sudah dilantik menjadi PDM. Tepuk tangan buat Yesus. Dan ada 2 sudah dilantik, sudah ditahbiskan menjadi pendeta pembantu. Kepada teman-teman yang sudah ditahbiskan, yang sudah dilantik, maju ke depan dengan memakai kebesaran. Sebagai PDM warnanya warna apa? Warna merah ya? Wow, silakan. PDIP katanya. Silakan maju ke depan. Saudara yang kasih, teman-teman ini sudah mengikuti diklat yang singkat tapi sangat berbobot, ya, sangat berbobot. Pada waktu semula saja, waktu wawancara sudah banyak yang nggak lulus. Pada saat diklat pun masih ada 3 yang nggak lulus. Bahkan detik-detik terakhir waktu dilantik pun masih ada orang mempersoalkan. Puji Tuhan, ini tolong dijaga jarak. 1,5 meter. Oke, puji Tuhan. Pak Sopar ada di tempat dia sudah. Puji Tuhan. Kemudian Julianto sudah melakukan seperti ini di GBI Keluarga Kristus. Yang di sini kita belum lakukan pada saat itu karena saya harus tinggal di sidang majelis daerah pada saat itu. Puji Tuhan. Oleh karena itu dengan segala hormat saya minta ring 1 sama pendoa maju ke depan, jaga jarak. Kita berdoa buat ketiga hamba Tuhan ini, biar ke depan ini mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Mari, silakan. Haleluya. Bisa gak maju ke depan biar ada jaraknya 1,5 meter, yes. Maju ke depan, oke. Haleluya. Saya minta semuanya berlutut. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, papa. Haleluya, tanggal 14 kemarin keempat hambamu ini sudah dilantik, sudah ditahbiskan oleh ketua majelis daerah bersama dengan 2 orang dari badan pengurus harian dari pusat GBI. Mereka sudah dilantik, mereka sudah ditahbiskan menjadi PDM dan menjadi PDP. Hari ini
kami para pendoa, kami pengerja di tempat ini ring 1. Oh haleluya, haleluya. Kami berdoa kepada keempat hamba Tuhan ini. Oh Papa, arahkan tanganmu, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara kasih. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Biar keempat hamba Tuhan ini dipakai Tuhan kelak lebih dahsyat ke depan ini. Oh Papa, Pendeta muda Andri Setiawan. Oh haleluya, engkau sudah ditahbiskan, engkau sudah dilantik tanggal 14 yang lalu. Sekarang kami hamba-hamba Tuhan di GBI Intermark sehati, kami lepaskan berkat bagimu. Kami lepaskan kuasa dari Tuhan bagimu. Hidupmu ke depan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Melalui hidupmu banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan. Oh Papa, Tuhan perlengkapi engkau dalam nama Yesus. Oh Papa, PDM Sudi, engkau sudah dilantik, engkau sudah mengikuti diklat, engkau sudah ditahbiskan oleh Ketua Majelis Daerah GBI Banten beserta dengan 2 BPH dari BPH. Kau sudah ditahbiskan menjadi PDM. Sekarang kami hamba-hamba Tuhan, para pendoa di gereja ini, baik yang ada di rumah, arahkan tanganmu dari rumah kepada pendeta muda Sudi. Mulai hari ini Tuhan perlengkapi engkau. Oh haleluya. Jangan cari apa yang Tuhan beri kepadamu, pendeta muda Sudi, tapi cari apa yang kau bisa perbuat bagi kerajaan Allah. Cari, kerjakan apa yang bisa kau perbuat untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa ke depan. Tuhan perlengkapi hidupmu, Tuhan perlengkapi keluargamu. Oh Pendeta muda Frankie Sianturi, engkau sudah mengikuti diklat yang berat, engkau sudah mengikuti ujian, dan engkau sudah ditahbiskan, engkau sudah dilantik menjadi pendeta muda tanggal 14 April kemarin. Hari ini kami bersatu hati, jemaat di GBI Intermark bersatu hati, punya pengharapan dari hidupmu. Bahwa kalau selama ini engkau hanya sebagai WL, kami berpengharapan engkau dipakai Tuhan, engkau diperlengkapi Tuhan dengan dahsyat. Sedemikian sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan GBI Intermark ini. Tuhan perlengkapi engkau. Roh Kudus memperlengkapi engkau. Roh Kudus menyertaimu. Oh Papa, pendeta pembantu Aren. Oh Papa, oh Papa, kau sudah mengikuti diklat, kau sudah mengikuti ujian, dan kau lolos, dan kau sudah dilantik, sudah ditahbiskan tanggal 14 April yang lalu. Tapi hari ini sidang jemaat di tempat ini, para pendoa, para hamba-hamba Tuhan ring 1 datang ke ruangan ini berdoa. Kami berharap melalui hidupmu, setelah engkau dilantik, ditahbiskan menjadi pendeta pembantu, engkau dipakai oleh Tuhan, semakin dewasa melayani Tuhan. Sedemikian sehingga hidupmu
Melalui pelayananmu, banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Oh Tuhan perlengkapi engkau, Roh Kudus pimpin engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Apa yang barusan kami doakan, apa yang barusan hamba-Mu perkatakan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan perbuat bagi Andri, Tuhan perbuat bagi Pak Sudi, Tuhan perbuat bagi Frankie, Tuhan perbuat bagi Aren, dan Tuhan perbuat bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih pujian hormat bagi nama Tuhan. Sekarang mari kita silakan berdiri, mari kita berdoa syafaat. Bapak terima kasih, kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Kami lepaskan salam buat negeri ini. Damai, aman. Dari Sabang sampai Merauke. Bapa, kami umat Tuhan yang Kau percayakan di tempat ini satu hati berseru kepada Tuhan tiada henti-hentinya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Bapak berikan kesabaran bagi masyarakat di Indonesia untuk menunda keinginannya untuk pulang ke kampung, bersilaturahmi dengan keluarga. Sadarkan mereka Bapak, jamah mereka, sehingga tidak terjadi klaster-klaster baru di daerah-daerah. Oleh karena itu di setiap daerah, di setiap provinsi, khususnya di Pulau Jawa ini, mencegat biar mereka tidak jadi pulang kampung. Kami lepaskan Bapak berkat bagi bangsa ini. Mampukan bangsa ini untuk melalui masa-masa sulit, masa pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, tapi kami juga berterima kasih. Kalau pertumbuhan ekonomi Januari, Februari, Maret sudah menunjukkan positif, kami mengucap syukur. Mampukan bangsa ini. Berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Maruf Amin sampai aparat yang paling rendah bergandengan tangan untuk membawa negeri ini menjadi negeri yang diberkati, yang limpah ruah di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih Yesus, berkati jemaat di tempat ini. Teristimewa berkati secara rohani orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka, gaya hidup berubah. Gaya hidup berubah mulai hari ini. Bukan mencari kesalahan, bukan mencari bersungut-sungut, tapi berkata dari hati paling dalam bahwa garis-garis hidupmu, garis-garis hidupku ke depan ini ditentukan jatuh di tempat-tempat yang menyenangkan. Dan kita bersyukur, puji Tuhan, Engkau dan saya memiliki pusaka, memiliki warisan yang datangnya dari Tuhan yang sangat menyenangkan. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Bukan sekedar angkat tangan, tapi dari hatimu arahkan kepada si pemberi berkat itu. Dia ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Apa yang kau perbuat ke depan ini, apa yang kau perbuat ke depan ini, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan berikan kesehatan yang baik, perlindungan yang baik, penyertaan yang baik, semua baik. Semua baik, kesehatanmu baik, usahamu baik, pelayananmu baik, keluargamu baik. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhan memberkati kita. Haleluya.